Halo, teman-teman. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita penuh emosi tentang kakek Amin, seorang ayah yang sudah lanjut usia, mengalami pikun dan lumpuh, yang akhirnya ditinggalkan di pinggir jalan tol oleh anaknya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah tindakan yang mengejutkan, tapi juga tentang penyesalan, pengampunan, dan rahasia masa lalu yang tak pernah terduga. Yuk, simak perjalanan mereka yang penuh liku dan pelajaran hidup yang dalam. Jangan lupa like kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, komen di bawah pendapat kamu tentang tanggung jawab anak kepada orang tua, dan pastikan kamu subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat menonton! Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin cepat, ada sebuah kisah pilu tentang seorang ayah renta yang ditinggalkan sendirian di pinggir jalan tol sebuah. Tindakan yang mengguncang hati banyak orang dan mengundang pertanyaan besar. Sampai di mana batas tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya? Di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota, suasana pagi itu terasa sunyi. Udara sejuk belum sepenuhnya mengusir dingin yang melekat di sudut-sadit ruang tamu yang sederhana. Di kursi roda tua, duduk seorang pria renta bernama Kak Amin. Tubuhnya yang ringkih, terbungkus selimut lusuh. Tangan dan kakinya yang sudah tak kuat lagi digerakkan, terpaku dalam diam yang penuh arti. Matanya yang sayu menatap kosong ke depan, seolah terjebak dalam labirin pikiran yang samar. Waktu seakan melambat bagi Kak Amin. Ia merasa hari-harinya berjalan tanpa arah. Ingatan yang dulu begitu tajam, kini kerap hilang, terselip di antara kekaburan yang mulai menguasai benaknya. Setiap kali ia mencoba mengingat sesuatu, wajah-wajah yang dulu dekat dengannya berubah menjadi bayangan yang sulit diraih. Tak hanya itu, tubuhnya yang lumpuh membuat segala gerakan menjadi beban. Membalik badan, mengangkat tangan, bahkan duduk pun harus dengan susah payah. Di sudut lain rumah, Rudi, anak sematawayang kakak Amin, tengah duduk termenung. Pria parubaya itu menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi dan pesan. Cak Edi. Senyuman yang terukir di wajahnya, hanya garis lelah yang dalam dan raut keputusasaan. Rudi sudah berusaha sekuat tenaga untuk merawat ayahnya. Namun, beban hidup yang datang bertubi-tubi seolah membuatnya semakin rapuh. Uang yang menipis, pekerjaan yang menuntut waktu, serta tanggung jawab keluarga lain yang juga menunggu perhatian, membuatnya nyaris patah. Setiap pagi, Rudi harus membangunkan ayahnya yang terkadang sulit dibangunkan. Mengurus segala kebutuhannya mulai dari mandi, makan, hingga minum obat. Tapi yang paling berat adalah ketika kakek Amin tak mengenalinya lagi, atau mengamuk tanpa alasan jelas. Rudi merasakan sakit yang luar biasa melihat sosok ayahnya yang dulu kuat dan tegar, kini berubah menjadi sosok yang lemah dan tak berdaya. "Pak, tolong makan dulu," pinta Rudi dengan suara lembut sambil mencoba menyuapi ayahnya. Tapi kakek Amin hanya menatapnya dengan mata kosong dan tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, dia mengerang pelan, seolah menolak. Rudi menarik napas dalam-dalam, menahan perasaan yang sudah hampir pecah. Di balik pintu rumah, tumpukan tagihan dan surat peringatan menumpuk di atas meja. Rudi tahu, tekanan itu bukan hanya dari fisiknya yang lelah, tapi juga dari tanggung jawab yang semakin berat. Ia merasa seperti terjebak di tengah badai tanpa arah. Setiap kali ia mencoba bercerita atau minta bantuan, yang datang hanyalah nasihat kosong dan pandangan sinis. Waktu berjalan tanpa kompromi. Hari berganti hari, dan kondisi kakek Amin semakin memburuk. Suatu malam, saat Rudi kembali dari kerja, ia menemukan ayahnya dalam posisi yang membuatnya terguncang. Tubuh kakek Amin kedinginan, dan selimut yang biasanya rapi, kini tersingkap. Rudi segera membalut kembali dan mengelus pelan kepala ayahnya. Air mata menetes tanpa suara. Di saat itulah, benih-benih keputusasaan mulai tumbuh di hati Rudi. Ia merasa dirinya sudah mencapai batas kemampuan. Ia merasakan beban yang sangat berat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Rudi pun mulai berpikir, adakah jalan lain untuk keluarganya? Apakah ia masih mampu menjalani hari-hari yang penuh penderitaan ini? Rudi menundukkan kepala, berusaha menenangkan dirinya. Namun, suara-suara di dalam pikirannya terus berbisik dengan nada yang semakin keras. Kau tidak bisa terus seperti ini. Kau harus mengambil keputusan. Tapi keputusan apa? Dalam benaknya, ia bergumul antara cinta dan kebencian, antara harapan dan kenyataan. Sementara itu, kakek Amin yang tak sepenuhnya kehilangan kesadarannya, kadang merasakan gelisah. Ada sesuatu yang ingin diungkapkannya,
tapi kata-kata seakan tersekat di tenggorokan. Ia ingin mengatakan bahwa ia masih ada, masih bisa merasakan, masih ingin dikenang bukan sebagai beban, tapi sebagai seorang ayah yang pernah membesarkan anaknya dengan penuh kasih. Namun, tubuhnya yang lemah dan ingatannya yang kabur menjadi tembok besar yang membatasi dirinya. Kakek Amin merasakan kesunyian yang lebih menyakitkan dari apapun. Ia tahu hari-harinya tak lama lagi, tapi ada hal yang belum selesai. Ada luka lama yang belum sembuh, ada rahasia yang tersimpan di balik masa lalunya yang gemilang. Di luar Rama, dunia terus berputar tanpa henti. Rudy menatap keluar jendela, memandang jalan raya yang ramai oleh kendaraan lalu lalang. Di sanalah ia merasa dunia lebih bebas, lebih ringan, tanpa beban yang mengikatnya. Tapi, di balik itu, ia tahu hatinya masih terikat pada ayahnya yang renta dan lemah. Di dalam dia ada rasa cinta yang berbaur dengan keputusasaan dan kemarahan. Bab ini menutup dengan Rudy yang duduk termenung di ruang tamu, memegang foto lama keluarganya saat masih lengkap dan bahagia. Mata Rudy berkaca-kaca, dan suara hatinya bergema, apakah aku masih bisa melakukan yang terbaik untuk ayah? Atau aku harus menyerah? Pagi itu, cahaya matahari mulai menyelinap masuk lewat sela-sela tirai rumah yang lusuh. Namun, suasana di dalam rumah justru terasa berat, penuh dengan kegelisahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rudy duduk di meja makan, wahanya lesu, menatap secangkir kopi yang mulai mendingin. Pikiran-pikirannya berputar tanpa henti, membawanya kembali pada malam-malam yang penuh keresahan. Selama berbulan-bulan, hari-harinya diisi dengan rutinitas yang melelahkan. Bangun pagi untuk merawat ayahnya, mengurus pekerjaan, sambil memikirkan kebutuhan sehari-hari. Tapi setiap usaha terasa seperti berlari di tempat. Tak ada hasil nyata yang bisa menghilangkan beban yang terus menumpuk. Kakek Amin semakin melemah, dan kenangan-kenangan yang pernah terpahat kuat dalam ingatannya mulai hilang satu persatu. Rudy merasa seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Ia tidak hanya merawat fisik ayahnya yang renta, tetapi juga mencoba menghadapi gelombang emosi yang silih berganti. Kadang rasa cinta dan kasih sayang mengalir deras, tapi tak jarang pula kemarahan dan keputusasaan merebak dengan hebat. Ia memendam banyak hal yang tak berani diungkapkan kepada siapapun. Pikiran gelap mulai menghantui benaknya. Apakah aku sudah melakukan yang benar? Apakah aku cukup kuat untuk ini semua? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti bayangan yang selalu mengintai, membuat langkahnya semakin berat. Rudy merasa tertekan bukan hanya oleh keadaan fisik ayahnya, tapi juga oleh tanggung jawab besar yang harus ia emban seorang diri. Suatu sore, saat hujan turun perlahan di luar rumah, Rudy duduk termenung di teras. Suara tetesan air yang jatuh di atap seng seolah menjadi irama kesedihan yang mengiringi kegundahan hatinya. Ia mengusap wajahnya yang penuh garis lelah, berusaha menenangkan diri. Namun, badai di dalam pikirannya tak kunjung reda. Kalau begini terus, sampai kapan aku mampu bertahan? Pikirnya. Ia merasa tubuh dan jiwa ini hampir runtuh, tidak mampu menopang beban yang terlalu besar. Rudy pun mulai membayangkan hal-hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, mencari cara agar beban ini tidak lagi menghimpitnya. Dalam keheningan itu, ingatan tentang masa lalu kembali menghampiri. Rudy teringat saat kecil, ketika ayahnya masih sehat dan penuh semangat. Kakek Amin adalah sosok yang selalu memberinya nasihat, mengajarkan arti kerja keras dan ketulusan. Ia adalah pahlawan kecilnya. Namun kini, semua itu terasa jauh dan sulit. Kenangan manis itu bagai lukisan yang terkikis waktu. Kebingungan dan putus asa membuat Rudy mengasingkan diri. Ia mulai menutup diri dari teman dan kerabat, takut menghadapi pertanyaan atau penghakiman. Di media sosial, ia melihat cerita-cerita tentang orang-orang yang merawat orang tua dengan penuh kasih, dan rasa bersalah kian menghujam hatinya. Namun di sisi lain, ia merasa lelah hingga hampir menyerah. Suatu malam, Rudy terbangun dari tidur dengan perasaan kacau. Di ruang tamu, ia menemukan Kakek Amin terbaring dengan posisi yang tak nyaman. Wajah tua itu tampak lebih lemah dari biasanya. Rudy meraih tangan ayahnya yang dingin, dan air mata pun jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, maafkan saya," bisiknya lirih. Rudy merasa dirinya seolah berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi ada rasa cinta yang tak pernah padam, di sisi lain ada keputusasaan yang mencekam. Hari-hari berikutnya, tekanan batin Rudy semakin berat. Ia mencoba mencari pertolongan ke beberapa panti jompo dan rumah sakit,
berharap ada tempat yang bisa merawat ayahnya dengan lebih baik. Tapi biaya yang mahal dan ketidakpastian membuat harapannya sirna satu demi satu. Di dalam hatinya, Rudy merasa sendirian, terlilit oleh masalah yang tak kunjung selesai. Dalam keputusasaan yang mencekam, sebuah pikiran gelap mulai tumbuh di benaknya. Kalau aku tinggalkan ayah di tempat yang aman, mungkin dia akan dapat perawatan yang layak. Aku tidak sanggup terus begini. Namun, suara hati kecilnya berteriak, mempertanyakan keputusan itu. Apakah ia tega melakukan itu? Apakah ada jalan lain? Di balik segala rasa ragu, rasa putus asa mengalahkan segalanya. Rudy merasa bahwa keputusan itu mungkin satu-satunya cara agar ia bisa menghela napas dan memulai kembali. Namun, ia belum tahu bahwa keputusan itu akan membawa gelombang besar yang tak terduga, yang akan mengguncang hidupnya dan membuka rahasia masa lalu yang tersembunyi. Bab ini ditutup dengan Rudy yang berdiri di tepi jalan tol, menatap jalan raya yang sibuk. Hatinya berdebar kencang antara harapan dan ketakutan, mempersiapkan langkah besar yang akan mengubah segalanya. Udara pagi itu terasa berbeda, segalanya tampak sunyi, hanya suara kendaraan di kejauhan yang memecah keheningan. Rudy gontai menuju mobilnya. Napasnya berat, di dalam hatinya berkecamuk ribuan perasaan, penyesalan, ketakutan, dan sebuah keputusan yang telah lama ia tahan. Kakek Amin terbaring di ranjang, matanya yang sayu mengikuti setiap gerakan anaknya. Tubuhnya yang ringkih tak mampu lagi mengajaknya bicara. Tapi seolah ia tahu, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Dalam hening, ia menggapai tangan Rudy yang gemetar, mencoba menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Rudy membalas genggaman itu, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa keputusan ini bukan karena kurang cinta, tapi semata-mata demi kebaikan. "Maafkan aku, Pak, ini yang terbaik," bisiknya lirih. Mobil melaju di jalan tol yang panjang, membawa kakek Amin yang hanya bisa terbaring tanpa daya. Di sudut hati Rudy, gelombang kecemasan terus menyapu, tapi ia menepisnya. Ia yakin, dengan meninggalkan ayahnya di tempat yang bisa dijangkau bantuan medis, kakek Amin akan mendapatkan perawatan lebih layak. Ketika sampai di sebuah tempat sepi di pinggir tol, Rudy menghentikan mobilnya. Matahari mulai meninggi, sinarnya menusuk lewat sela pepohonan. Ia mengangkat kakek Amin dengan hati-hati, membaringkannya di rerumputan yang basah oleh embun pagi. Kakek Amin menatap Rudy dengan pandangan penuh tanya, namun tak mampu mengeluarkan suara. Rudy mengusap kepala ayahnya sekali lagi, lalu berbalik. Langkahnya berat meninggalkan sosok yang telah membesarkannya itu. Di dalam hatinya, suara kecil berbisik, "Semoga kau baik-baik saja." Namun, tak lama setelah Rudy pergi, perlahan, kesadaran kakek Amin kembali sedikit demi sedikit. Ia merasakan dinginnya udara pagi, dan keheningan yang menyelimuti sekitar. Dalam kondisi tubuh yang lemah, ia berusaha menggerakkan tangan, mencari sesuatu yang bisa menolongnya. Di sisi lain, di dunia maya, kejadian itu mulai menyebar bak api. Seorang pengendara yang melihat sosok Renta tergeletak di pinggir jalan merekam dan mengunggah video tersebut ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral. Tagar, "Tinggalkan kakek Amin" menjadi trending topik, memicu kemarahan dan keprihatinan dari berbagai kalangan. Rudy, yang awalnya hanya berharap masalah selesai, kini tenggelam dalam badai kecaman. Teleponnya terus berdering. Pesan masuk bertubi-tubi. Keluarga, tetangga, hingga orang asing mengutuk tindakannya. Tekanan semakin berat, membuatnya terjebak dalam kesendirian dan rasa bersalah yang mendalam. Di tengah gelombang kontroversi, Kak Amin menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Meskipun tubuhnya lumpuh dan pikirannya sering hilang, ia masih memiliki secercah ingatan yang cukup untuk mengenali seorang pengemudi yang berhenti di dekatnya. Dengan suara serak, ia memanggil nama lama yang hanya dikenalnya dari masa lalu. Pengemudi itu terkejut saat mengetahui identitas kakek Amin. Mereka berdua terhubung kembali setelah bertahan-tahan terpisah, membawa kisah lama yang penuh rahasia dan harapan baru. Kakak Amin menceritakan tentang masa kejayaannya sebagai pengusaha sukses dan harta karun tersembunyi yang belum terungkap. Sementara itu, Rudy yang terus dihantui oleh penyesalan, mulai berusaha mencari cara memperbaiki semuanya. Namun, jalan menuju pengampunan dan rekonsiliasi tidak semudah yang ia bayangkan. Konflik batin dan tekanan dari luar membuat perjuangannya penuh liku
Bab ini ditutup dengan kakek Amin dan teman lamanya memulai perjalanan untuk menguak masa lalu yang selama ini terkubur. Di saat yang sama, Rudy berdiri di ambang pintu perubahan, siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Video itu telah tersebar ke seluruh penjuru dunia maya hanya dalam beberapa jam. Sosok pria tua yang tergeletak di pinggir jalan tol. Tubuhnya yang ringkih dan lemah membuat siapapun yang melihat merasa tergugah. Judul singkat tapi menyayat hati, kakek Amin ditinggalkan anak sendiri. Melaju cepat menjadi viral. Notifikasi ponsel Rudy terus berdentang tanpa henti. Setiap dering membawa serangan baru. Pesan-pesan kemarahan, komentar penuh hinaan, dan kecaman yang mengalir deras dari teman lama, tetangga, bahkan orang yang tak dikenal. Tagar, tinggalkan kakek Amin menguasai timeline media sosial, memperbesar skandal yang kini menjerat dirinya. Rudy duduk terpaku di kamar yang sempit, memandangi layar ponsel dengan tangan gemetar. Tubuhnya terasa kosong, seolah semua energi dan harapan yang pernah ada di dalamnya menguap. Ia mencoba membalas beberapa pesan, tapi kata-kata sulit keluar. Ia merasa seperti terperangkap dalam badai tanpa ujung. Di sisi lain, masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Sebagian besar menyalahkan Rudy atas tindakannya yang dinilai kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka menyerukan keadilan dan menuntut agar Rudy bertanggung jawab atas perbuatannya. Demonstrasi kecil bahkan muncul di depan rumah Rudy, menambah tekanan yang sudah luar biasa. Namun, ada pula yang mencoba memahami situasi di balik layar. Mereka mengerti bahwa merawat orang tua dengan kondisi seperti kakek Amin bukanlah hal yang mudah. Mereka mengajak publik untuk tidak cepat menghakimi dan memberikan dukungan kepada keluarga yang tengah berjuang. Media pun ikut meramaikan pemberitaan. Berbagai stasiun televisi dan portal berita online menurunkan liputan mendalam tentang kasus ini. Wawancara dengan tetangga, sahabat, dan bahkan pihak medis yang menangani kakek Amin memperkaya narasi yang beredar. Berita itu tidak hanya mengangkat kisah Rudy dan kakek Amin, tapi juga menguak isu sosial yang lebih luas tentang perawatan, lansia, dan tanggung jawab keluarga. Tekanan yang dialami Rudy membuatnya semakin terpuruk. Ia mulai menghindari orang-orang, menutup diri dari dunia luar. Rasa malu dan bersalah menghantui setiap langkahnya. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya? Ataukah ia telah merusak segalanya dengan satu keputusan yang ia anggap tepat saat itu? Tengah gegap gempita media dan komentar publik, kakek Amin berada di tempat yang berbeda. Ia mulai pulih sedikit demi sedikit berkat bantuan teman lamanya, yang kini mengurusnya dengan penuh perhatian. Mereka berdua membuka lembaran baru dalam kehidupan yang penuh misteri dan rahasia. Kakek Amin pun menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan keluarganya yang harus diperjuangkan. Ia menaruh harapan pada Rudy untuk bisa berubah, untuk bisa kembali menjadi anak yang peduli dan mencintainya. Bab ini berakhir dengan Rudy yang berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri yang penuh luka. Dalam keheningan, ia berjanji untuk mencari jalan keluar dari masalah ini, walau harus menghadapi dunia yang tampak begitu keras dan tak berperasaan. Hari-hari yang berlalu, setelah kakek Amin ditinggalkan di pinggir jalan tol, tidaklah mudah. Tubuhnya yang lemah dan pikun harus berhadapan dengan dinginnya udara dan kesunyian yang menusuk. Namun, di balik keremangan pikirannya, ada secercah cahaya yang tak pernah padam, ingatan yang tersisa. Meskipun samar, masih menyimpan kekuatan yang luar biasa. Meski penyakit pikun mulai merayap perlahan-lahan, kakek Amin tidak benar-benar kehilangan semua kenangan. Beberapa momen penting masih terpatri dalam benaknya, termasuk wajah-wajah yang pernah dikenalnya. Pada suatu pagi yang dingin, ketika embun masih membasahi rerumputan di pinggir jalan, kakek Amin membuka matanya perlahan. Matanya menangkap sosok kendaraan yang melintas. Seorang pengemudi yang berhenti setelah melihatnya. Dengan suara yang serak dan terbata, ia memanggil nama yang hanya ia kenal dari masa lalu. Pengemudi itu, dengan penuh rasa keheranan, mendekat dan mengulurkan tangan membantunya bangun. Ada kilatan pengenalan di mata keduanya, seperti dua jiwa yang lama terpisah namun masih saling mencari. Perlahan, kakak Amin menceritakan kepadanya tentang kondisinya yang sebenarnya, tentang keputusan anaknya yang meninggalkannya sendirian. Meski lemah, semangat untuk bertahan dan melawan keadaan masih membara dalam diri pria tua itu. Pengemudi itu pun merasa terpanggil, mengajak kakek Amin
untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Mereka mulai berjalan bersama, mengingat masa lalu yang pernah mereka lalui. Ternyata, pengemudi itu adalah teman lama kakek Amin yang telah lama hilang. Seseorang yang pernah berbagi suka dan duka bersama. Pertemuan tak terduga ini membuka babak baru dalam kehidupan kakek Amin, membawa harapan dan kekuatan baru yang sebelumnya tak terlihat. Dalam perjalanan itu, Kakek Amin bercerita tentang masa kejayaannya sebagai seorang pengusaha sukses. Ia mengungkapkan rahasia besar yang selama ini disimpan rapat, sebuah harta karun yang sangat berharga, tersembunyi di suatu tempat yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Harta itu bukan sekadar materi, tapi simbol dari perjuangan dan impian yang pernah ia raih. Pengemudi itu mendengarkan dengan seksama, merasakan getaran emosi yang mendalam. Ia memahami bahwa kisah ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang hidup yang penuh makna dan arti. Mereka berdua sepakat untuk membuka kembali lembaran masa lalu, menguak misteri yang selama ini tersembunyi, dan mungkin menjadi kunci untuk memperbaiki masa depan. Sementara itu, di kejauhan, kabar tentang kakek Amin yang ditinggalkan mulai mereda. Namun, Rudy masih tenggelam dalam penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia mulai mencari informasi, mencoba menghubungi orang-orang yang mungkin dapat membantunya menemukan ayahnya. Rudy tahu waktu tidak berpihak padanya, dan kesempatan untuk memperbaiki semuanya semakin menipis. Bab ini ditutup dengan gambar kakek Amin dan teman lamanya berjalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan, penuh harapan dan tekad untuk menghadapi masa depan. Di balik bayang-bayang masa lalu, ada harapan baru yang mulai tumbuh perlahan. Hari itu, langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menanggung beban yang tengah melanda dua sahabat yang kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Kakak Amin dan temannya berjalan pelan menyusuri jalan desa yang berkelok. Pepohonan rindang menaungi setiap langkah mereka. Di antara riuh suara burung dan desiran angin, ada keheningan berat yang tak terucapkan. Mereka berhenti di sebuah bangunan tua yang pernah menjadi kantor pusat usaha kakek Amin bertahun-tahun lalu. Bangunan itu kini tampak lusuh dan terbengkalai, tapi di dalamnya tersimpan berjuta kenangan dan rahasia yang belum terungkap. Kakek Amin menatap dengan mata berkokeh-kokah, mengenang masa-masa kejayaannya yang kini tinggal kenangan. Temannya, yang bernama Pak Budi, memandang sahabatnya dengan campuran rasa kagum dan prihatin. "Amin, kau masih kuat, walau keadaanmu sekarang. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang kau sembunyikan, sesuatu yang selama ini membuatmu diam." Kakek Amin mengangguk. "Pilon, ya Budi, ada satu rahasia besar yang harus kita ungkap. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kita, dan mungkin hidup anakku juga." Percakapan itu membawa mereka menyusuri lorong-lorong gelap di balik bangunan tua itu. Di sebuah ruangan kecil, tersembunyi di balik tumpukan kotak berdebu, mereka menemukan peti kayu tua yang terkunci rapat. Kakek Amin mengeluarkan sebuah kunci kecil dari dalam jaketnya. Tangan tuanya gemetar saat membuka peti itu. Di dalam peti tersimpan dokumen-dokumen penting, surat-surat berharga, dan peta yang menunjukkan lokasi sebuah tempat rahasia. "Ini harta yang dulu aku simpan, bukan sekadar kekayaan materi, tapi juga harapan dan perjuangan hidupku," ujar kakek Amin dengan suara bergetar. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Konflik mulai muncul ketika Rudy, yang selama ini mencari-cari ayahnya, akhirnya berhasil melacak keberadaan kakek Amin. Ia datang dengan perasaan campur aduk, penyesalan, amarah, dan harapan. Pertemuan mereka di depan bangunan tua itu penuh ketegangan. Rudy menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, aku minta maaf. Aku salah meninggalkanmu. Aku tak tahu harus bagaimana." Kakek Amin menatap anaknya dalam diam. Luka lama dan rasa sakit terlihat jelas di wajahnya. "Rudy, aku kecewa, tapi aku juga manusia yang ingin memaafkan. Kita harus bersama-sama menghadapi apapun yang datang." Namun, suasana itu tidak mudah meredakan segala rasa sakit yang sudah lama terpendam. Rudy harus berhadapan dengan konsekuensi dari tindakannya, dan kakek Amin harus membuka kembali luka masa lalu yang selama ini tersembunyi. Bab ini ditutup dengan mereka bertiga, kakek Amin, Pak Budi, dan Rudy berdiri di tengah bangunan tua, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Di balik rahasia dan luka, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meski jalan menuju ke sana penuh liku, langit malam menyelimuti bangunan tua itu dengan kabut tebal dan remang lampu yang berpenda redup. Di dalam ruangan yang dipenuhi debu dan kenangan masa lalu,
Kakek Amin, Rudi, dan Pak Budi duduk berhadapan, membiarkan sunyi mengisi jeda di antara kata-kata mereka. Kakek Amin menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka tabir rahasia yang selama ini terkunci rapat di dalam hatinya. Rudi, ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku bukan hanya seorang ayah yang renta dan sakit. Aku dulu seorang pengusaha yang memiliki banyak rahasia. Salah satunya adalah harta karun yang sangat berharga. Mata Rudi membelalak. Campuran antara keterkejutan dan ketidakpercayaan menyelimuti wajahnya. Harta karun? Maksud Bapak apa? Cake. Amin mengangguk pelan, membuka salah satu dokumen yang ada di dalam peti kayu tua. Ini bukan hanya soal uang atau barang berharga. Ini adalah simbol perjuangan hidupku, harapan yang kupendam untuk keluargaku. Namun, ada alasan mengapa aku harus menyimpannya tersembunyi. Pak Budi menambahkan, kami menyimpan harta itu di tempat yang sangat aman, di sebuah lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh kami berdua. Tapi kini, dengan kondisi Amin, aku khawatir harta itu bisa hilang atau jatuh ke tangan yang salah. Kiri, semakin terasa ketika Rudi mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat ayahnya dari sisi kelemahan dan beban, tanpa tahu perjuangan besar yang pernah dilakukan. Ia merasa malu dan menyesal karena telah mengabaikan masa lalu dan perjuangan ayahnya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Ancaman datang dari pihak luar yang mulai mengendus keberadaan harta tersebut. Orang-orang yang pernah menjadi pesaing Kakak Amin di masa lalu mulai bergerak, berusaha mendapatkan informasi dan menguasai harta itu untuk keuntungan pribadi mereka. Konflik pun memuncak ketika Rudi dan kakek Amin harus menghadapi ancaman ini bersama-sama. Mereka merasakan tekanan yang berat, baik dari masa lalu maupun dari kenyataan yang menggerogoti kehidupan mereka saat ini. Rudi berjuang untuk menjadi pelindung bagi ayahnya, sekaligus menebus kesalahan yang pernah dibuat di tengah kekacauan. Hubungan mereka diuji. Rudi harus belajar untuk memahami dan menerima ayahnya apa adanya. Sementara kakek Amin harus membuka diri dan mempercayai anaknya kembali. Mereka berdua berusaha menguatkan ikatan yang hampir putus oleh waktu dan luka. Bab ini berakhir dengan ketiganya merencanakan langkah selanjutnya, bertekad untuk menjaga rahasia dan menghadapi segala ancaman yang datang. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka masih panjang dan tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langit kelabu menggantung berat di atas kota yang sepi. Di balik jendela rumah tua yang sederhana, Rudi duduk terpaku, matanya kosong menatap foto lama keluarganya yang tergantung di dinding. Wajah-wajah yang dulu penuh tawa, kini seolah memanggilnya dari masa lalu, menuntut jawaban yang selama ini ia hindari. Penyesalan melingkupi hatinya, seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Setiap detik, setiap pilihan yang ia buat, kini terasa seperti belenggu yang membelenggu jiwa. Ia tahu, meninggalkan ayahnya di pinggir tol adalah sebuah kesalahan besar, sebuah pengkhianatan terhadap ikatan darah yang seharusnya terjaga selamanya. Rudi menghela napas panjang, menyesali waktu-waktu yang hilang dan kesempatan yang terlewat. Ia mencoba menghubungi ayahnya, tetapi suara di ujung telepon hanya berupa ketidaktahuan dan kekhawatiran. Ia sadar, kata maaf saja tidak cukup untuk menebus luka yang telah ia buat. Namun, di tengah gelapnya penyesalan, ada cahaya harapan yang mulai menyala. Cake Amin, meski dalam keadaan yang rapuh, menunjukkan kemauan untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan mereka. Ia mengerti bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus, dan terkadang manusia harus melalui badai untuk menemukan kedamaian. Dengan bantuan Pak Budi, Rudi mulai mengambil langkah-langkah nyata untuk mengubah keadaan. Ia mengunjungi rumah sakit, mencari perawatan terbaik untuk ayahnya, dan berusaha mengembalikan kepercayaan yang hilang. Setiap langkah diwarnai perjuangan dan pengorbanan, tapi Rudi tidak lagi merasa sendiri. Konflik batin yang selama ini menghantui mulai mereda, digantikan oleh tekad kuat untuk memperbaiki segalanya. Rudi menyadari bahwa cinta dan tanggung jawab bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata yang harus ia tunjukkan setiap hari. Namun, perjalanan menuju rekonsiliasi bukan tanpa rintangan. Masyarakat dan media sosial masih mengawasi setiap gerak-geriknya, menunggu perubahan yang nyata. Tekanan dari luar terkadang membuat Rudi ragu, tapi ia tahu bahwa keputusan ini adalah jalan satu-satunya untuk menebus kesalahannya. Di tengah semua itu, hubungan antara ayah dan anak perlahan menguat. Mereka belajar berbicara dengan hati,
membuka luka lama, dan membangun jembatan pengertian yang selama ini terputus. Kek Amin juga mulai menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya, membawa Rudy ke dalam dunia yang belum pernah ia pahami. Sebelumnya, bab ini ditutup dengan adegan penuh haru, di mana Rudy dan kakek Amin duduk berdampingan, saling menggenggam tangan, menatap masa depan yang penuh harapan, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi mereka siap melangkah bersama seiring waktu berjalan. Rudy dan kakek Amin perlahan mulai menapaki jalan panjang menuju pemulihan. Namun, proses itu tidaklah mudah. Luka lama yang menganga membutuhkan waktu untuk sembuh, dan keduanya harus menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam diri maupun dari luar. Rudy berusaha keras membuktikan bahwa dirinya sudah berubah. Ia tak hanya berjanji secara lisan, tapi juga dengan tindakan nyata. Ia rutin mengunjungi ayahnya, memperhatikan setiap kebutuhan, dan belajar sabar menghadapi kondisi yang tak selalu mudah. Dalam tiap momen itu, Rudy merasakan beratnya tanggung jawab yang selama ini ia abaikan. Di sisi lain, kakak Amin juga berjuang membuka diri. Ia berusaha memahami perjuangan anaknya, memaafkan kesalahan, dan menerima bahwa waktu tak bisa diputar kembali. Meski sulit, ia tahu bahwa kebahagiaan keluarganya adalah hal yang utama. Konflik dengan masyarakat dan tekanan media sosial pun belum sepenuhnya mereda. Banyak yang masih menaruh curiga dan mengawasi langkah Rudy. Namun, dukungan dari beberapa sahabat dan keluarga menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi mereka berdua. Suatu hari, Rudy dan kakek Amin menghadiri acara komunitas yang membahas tentang pentingnya merawat orang tua dan membangun hubungan keluarga. Di sana, mereka bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, mendapatkan inspirasi dan motivasi baru. Pertemuan itu membuka mata mereka tentang betapa besar arti cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Selain itu, keberadaan Pak Budi menjadi sangat berarti. Ia tak hanya sebagai teman lama kakek Amin, tapi juga sebagai mediator yang membantu memperbaiki komunikasi dan menengahi konflik yang muncul. Dengan bimbingan Pak Budi, Rudy dan kakek Amin semakin dekat dan saling menguatkan. Dalam perjalanan ini, mereka juga mulai menggali dan menata ulang rahasia masa lalu yang sempat tersembunyi. Harta karun itu bukan lagi sekadar soal kekayaan, tapi menjadi simbol harapan dan awal baru. Mereka berusaha menggunakannya untuk memperbaiki hidup dan memberikan arti baru bagi keluarga mereka. Bab ini ditutup dengan momen haru saat Rudy dan kakek Amin duduk bersama di ruang tamu, berbagi cerita dan tawa. Mereka menyadari bahwa meski masa lalu penuh luka, masa depan masih terbuka lebar, penuh dengan kesempatan untuk membangun kebahagiaan dan cinta yang tulus. Sinar mentari pagi menerobos jendela rumah tua yang kini tampak lebih hangat dan penuh kehidupan. Suasana yang dulu penuh duka dan kesepian kini berganti menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan harapan baru. Kakek Amin duduk di kursi favoritnya. Wajahnya yang penuh keriput kini tampak lebih cerah. Di sampingnya, Rudy tersenyum tulus, menatap ayahnya dengan mata penuh kasih sayang. Perjalanan panjang yang mereka lalui, penuh dengan liku, luka, dan pertarungan batin, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Mereka berhasil menyingkap rahasia masa lalu, memperbaiki hubungan yang hampir putus, dan menemukan arti sebenarnya dari keluarga dan cinta. Harta karun yang selama ini menjadi simbol perjuangan ternyata bukan hanya soal materi. Melalui perjalanan itu, mereka belajar tentang pentingnya pengampunan, pengertian, dan kekuatan untuk bangkit dari kesalahan. Rudy kini lebih bijaksana, mengerti betapa berharganya waktu bersama orang tua. Masyarakat pun mulai berubah pandangannya. Kisah mereka yang penuh liku menjadi inspirasi bagi banyak orang. Media sosial yang dulu penuh kecaman, kini dipenuhi cerita tentang harapan dan perubahan. Rudy dan kakek Amin menerima dukungan dan doa dari berbagai pihak, memberi mereka semangat baru untuk menjalani hari-hari kehidupan. Di akhir cerita, Rudy mengajak ayahnya untuk berjalan-jalan di taman yang dulu sering mereka kunjungi saat kakek Amin masih sehat. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati udara segar dan sinar matahari. Dalam keheningan yang damai, mereka saling bertukar cerita, tawa, dan janji untuk tidak pernah lagi membiarkan jarak memisahkan hati mereka. Cerita ini berakhir dengan harapan yang terbuka lebar, bahwa setiap luka, sekecil apapun, bisa disembuhkan dengan cinta,
dan pengampunan. Bahwa keluarga adalah tempat pulang yang paling indah. Tempat di mana kita diterima apa adanya. Demikianlah perjalanan penuh liku Kayek, Amin dan Rudy. Sebuah kisah tentang kesalahan, penyesalan, dan akhirnya pengampunan yang membawa harapan baru. Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga dan mencintai orang tua, apapun kondisinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like. Jika kamu terinspirasi, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan pastikan kamu subscribe channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.